saat suami pergi merantau demi masa depan, tapi pulang hanya untuk menemukan bahwa rumahnya tak lagi sama. Istrinya menjalin hubungan dengan seseorang yang sangat dihormatinya. Di balik tirai kesepian dan kata-kata manis, tersembunyi rahasia kelam yang akhirnya menghancurkan segalanya. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung di Jawa Tengah, kehidupan berjalan dengan tenang, seperti aliran sungai yang tak pernah berubah. Rutinitas sehari-hari mengisi hari-hari warga, dikelilingi hamparan sawah hijau dan pepohonan rindang yang menjulang tinggi, menciptakan suasana damai dan alami. Rumah-rumah tradisional berdiri berjajar di sepanjang jalan desa yang berdebu, atapnya terbuat dari alang-alang, dindingnya dari bambu dan kayu. Anak-anak bermain bola plastik di jalan, sementara para ibu sibuk mengobrol dan menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Di desa itu, hiduplah sepasang suami istri, Ardi dan Laras. Ardi adalah pria sederhana yang dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tekun. Setiap pagi dia meninggalkan rumah kecil mereka untuk bekerja di sawah, mengeluarkan seluruh tenaga dan keringat demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Sementara itu, Laras adalah sosok wanita yang menjadi simbol harapan dan kebahagiaan. Dengan kulit putih bersih dan tubuh yang montok, ia kerap menjadi perhatian di desa. Namun di balik kecantikannya, Laras adalah istri yang penuh kasih sayang dan setia. Ia menjalani hari-harinya dengan mengurus rumah dan menanti kepulangan Ardi dengan penuh cinta. Namun kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Ardi harus mengambil keputusan besar, meninggalkan desa dan merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Ia berharap dengan kerja keras di kota besar, ia bisa mengumpulkan cukup uang demi masa depan keluarga mereka. Keputusan ini berisiko, tapi Ardi yakin ini adalah jalan terbaik untuk memberikan kehidupan yang lebih layak bagi Laras dan dirinya. Saat Ardi pergi, Laras tinggal di rumah orang tua Ardi. Desa yang dulu terasa damai kini menyimpan kesunyian yang berat. Laras yang sebelumnya ceria, mulai merasakan kekosongan dan kesepian yang menyelimuti hidupnya. Rutinitas di rumah mertua semakin berat, terutama karena ayah mertuanya, Pak Karso, adalah sosok pendiam dan penuh rahasia. Di balik ketenangannya, Pak Karso menyimpan perasaan yang sulit diungkapkan. Hari demi hari Pak Karso semakin memperhatikan Laras dengan tatapan penuh curiga. Suatu ketika, tanpa sengaja ia melihat Laras sedang berganti pakaian di kamar. Momen singkat itu menimbulkan benih keraguan dan kegelisahan dalam hatinya. Tatapan Pak Karso kini berubah, bukan hanya sekadar memandang menantunya, tapi ada sesuatu yang lebih dalam dan rumit yang mulai tumbuh. Perubahan kecil itu seperti api kecil yang membakar hutan kering. Tanpa disadari, sebuah hubungan terlarang mulai berkembang di tengah ketenangan desa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah rahasia itu akan terungkap? Bagaimana nasib Laras yang terjebak antara dua dunia berbeda? Dan bagaimana nasib Ardi yang jauh di kota besar tanpa tahu apa yang sedang terjadi di rumahnya? Waktu akan membawa semuanya terungkap, membuka sebuah tragedi yang mengguncang fondasi kehidupan mereka dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan di desa itu untuk selamanya. Setelah kepergian Ardi ke Jakarta, kesepian menyelimuti Laras. Meski tinggal di rumah mertua yang nyaman, ia merasa terasing. Hari-harinya berlalu monoton, diisi dengan memasak, membersihkan rumah, dan menunggu Ardi yang terasa semakin jauh. Pak Karso yang dulunya seorang ayah mertua yang bijaksana dan peduli, mulai menunjukkan sisi lain. Tatapannya seringkali tertuju pada Laras saat melintas di ruang keluarga. Pandangannya sulit dihindari. Dan tak pernah lepas dari sosok menantunya yang kini hanya ditemani kesunyian dan kebisuan. Ada sesuatu dalam diri Laras yang memikat Pak Karso, sesuatu yang awalnya coba ia abaikan, namun lama-kelamaan menjadi semakin kuat dan sulit untuk dihindari. Pada suatu sore yang cerah,
Sinar matahari menembus tirai jendela, menciptakan bayangan indah di lantai rumah tua itu. Pak Karso tengah melintas di koridor, ketika ia tanpa sengaja mendapati sebuah pemandangan yang tak terduga. Laras, menantunya, sedang berganti pakaian di kamar tanpa menyadari kehadirannya. Tubuh montok Laras tampak samar dalam siluet cahaya yang lembut. Momen itu hanya sekejap, namun cukup untuk menanamkan benih kehancuran yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Seiring waktu berjalan, ketertarikan Pak Karso terhadap Laras tumbuh menjadi obsesi yang perlahan meracuni hatinya. Ia mencoba menyembunyikan perasaannya, namun keinginan untuk lebih dekat dengan Laras tak bisa dibendung. Sementara itu, Laras yang dilanda kesepian dan keterasingan mulai memberi respons halus. Awalnya ia hanya bersikap sopan, menghargai kebaikan mertuanya. Namun perhatian yang terus-menerus dari Pak Karso mulai terasa seperti pengisi kekosongan jiwanya. Percakapan ringan dan bantuan kecil di rumah berubah menjadi pertemuan-pertemuan yang lebih pribadi. Di malam-malam yang tenang, saat rumah mulai sunyi, keintiman pun perlahan tumbuh. Obrolan hangat, senyuman, dan tatapan panjang membawa mereka ke dalam ruang emosi yang rumit. Laras merasakan kenyamanan baru yang membuatnya ragu pada kesetiaannya. Tanpa sadar, ia mulai melangkah ke jalur yang berbahaya. Pak Karso, yang kian terikat secara emosional, semakin sering menciptakan kesempatan untuk dekat. Ia menawarkan perhatian dan kata-kata manis yang Laras butuhkan, hal-hal yang tidak ia dapatkan sejak Ardi pergi merantau. Sementara itu, Laras mulai melihat Pak Karso bukan sekadar mertua, tapi seseorang yang hadir saat ia merasa sendirian dan diabaikan. Namun setiap hubungan yang lahir dari kekosongan dan godaan memiliki batas. Pada suatu malam, saat kerinduan dan hasrat mencapai titik puncak, mereka terjerumus dalam sebuah perselingkuhan yang penuh risiko. Dalam gelapnya kamar, mereka tenggelam dalam momen yang membakar dan terlarang. Laras tahu ini salah, namun keterikatan emosional membuatnya sulit melepaskan diri. Ia terjebak antara cinta yang dulu tulus dan kebimbangan yang kini menguasai hidupnya. Ketika Ardi akhirnya pulang dari Jakarta, ia mendapati rumah yang berubah. Istrinya yang dulu hangat kini terasa dingin dan jauh. Sikap Laras yang acuh membuat Ardi curiga. Bisik-bisik tetangga yang mendengar, desas-desus pun semakin memperkuat kecurigaannya. Perlahan, kabar tentang hubungan gelap itu menyebar di desa. Kecurigaan berubah menjadi aksi nyata. Pada suatu sore yang penuh ketegangan, warga desa berkumpul dan memutuskan untuk menggerebek rumah Pak Karso. Dengan amarah yang membara dan hati penuh kekecewaan, mereka menggedor pintu dan masuk ke dalam. Apa yang mereka temukan membuat semuanya terdiam. Pak Karso dan Laras tertangkap basah dalam keadaan intim. Kekacauan pun pecah. Laras yang selama ini menyimpan rahasia harus berhadapan dengan tatapan benci dan cemoh warga desa. Ardi yang mendengar kabar itu segera berlari pulang hanya untuk menyaksikan langsung pengkhianatan yang menghancurkan hatinya. Ayah yang ia hormati dan istri yang ia cintai ternyata telah mengkhianatinya dalam satu luka yang tak tergambarkan. Di tengah kerumunan yang gaduh dan amarah yang tak terbendung, Ardi berdiri terpaku. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia tidak sanggup berkata apa-apa. Kesedihan dan sakit hati menghantamnya seperti badai yang tak kenal ampun. Tubuhnya gemetar dan jiwanya terasa hancur. Ia terjebak dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan, tak tahu harus memaafkan atau meninggalkan semuanya. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang cinta dan pengkhianatan. Ini merupakan kisah tentang kehampaan, tentang kekosongan yang dibiarkan tumbuh, hingga berubah menjadi jurang yang menelan. Segalanya cinta, kepercayaan, bahkan kehormatan. Ini adalah kisah tentang bagaimana cinta yang dahulu begitu indah dan penuh harapan bisa runtuh seketika, hanya karena satu godaan, satu kesalahan. Di balik semua kepedihan ini, tersembunyi sebuah pelajaran pahit tentang batas-batas moral yang dilanggar,
serta konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil dalam keputusasaan. Setelah peristiwa yang mengguncang itu, desa kecil tempat mereka tinggal berubah menjadi sunyi. Bukan karena damai, tapi karena luka yang membekas dalam diam. Laras, perempuan yang dulu dikenal cantik dan bersinar, kini berjalan dengan beban malu yang tak kasat mata. Tatapan sinis dan bisikan tajam dari tetangga menjadi teman hari-harinya. Ia hidup di dalam penjara tak terlihat, penjara sosial yang dibangun oleh kesalahannya sendiri. Sementara itu Ardi, pria sederhana yang dulu kuat dan penuh semangat, tak mampu lagi memikul beban pengkhianatan dari dua orang yang paling ia cintai. Tubuhnya melemah, bukan karena usia, tapi karena luka di hati yang terus menganga. Ia sering duduk diam di sudut rumah, menatap kosong benda-benda kenangan, membiarkan hujan mencampur air matanya yang tak lagi bisa ia bendung. Dan pada suatu malam, di bawah sinar bulan yang redup dan hujan yang turun perlahan, Ardi terbaring di pembaringannya. Nafasnya semakin berat, dadanya sesak oleh kepedihan yang tak pernah ia ucapkan. Dalam kesunyian malam itu, ia menghembuskan napas terakhir. Pergi dengan hati yang hancur, dan luka yang tak pernah sempat sembuh. Laras, yang kini sendiri, menjalani hari demi hari dalam penyesalan. Ia tak lagi punya tempat di desa yang dulu ia sebut rumah. Setiap pagi ia terbangun dengan rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Seolah hidupnya telah kehilangan arah. Ia dihantui oleh bayangan masa lalu, oleh dosa yang tak bisa dihapus, oleh cinta yang ia khianati. Kisah Ardi dan Laras mungkin telah berakhir tragis. Tapi dari reruntuhan itu, tersisa satu hal yang tak boleh kita lupakan. Sebuah pelajaran tentang betapa rapuhnya kepercayaan dan betapa mahalnya harga dari sebuah pengkhianatan. Keputusan kecil yang tampak sepele di awal bisa mengubah jalan hidup seseorang selamanya. Dan meski waktu tak bisa diputar kembali, kita semua masih punya kesempatan untuk belajar darinya. Pesan moral dari kisah ini jelas, bahwa cinta sejati harus dibangun di atas kejujuran dan komitmen. Bahwa ketika godaan datang, kekuatan kita bukan di tangan, tapi di hati yang berani berkata tidak. Dan bahwa tanggung jawab, meski berat, adalah satu-satunya jalan untuk hidup yang bermakna. Di ujung cerita, di bawah langit kelabu dan hujan yang tak kunjung reda, berdirilah batu nisan Ardi, saksi bisu dari cinta yang dikhianati dan hati yang patah. Sementara Laras, dengan langkah gontai, terus menjalani hidup, dalam sunyi, dalam luka, dan dalam penyesalan yang tiada akhir. Di desa itu, kisah mereka akan selalu dikenang, bukan hanya sebagai tragedi, tapi sebagai peringatan abadi tentang arti kejujuran, kesetiaan, dan kekuatan hati untuk menjaga apa yang paling berharga, cinta dan kepercayaan. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.